Hari ini anak itu dibebaskan dari penjara. Tapi ibunya sangat sedih, karena sipir membawa anaknya ke lembaga kesejahteraan. Dan harus menunggu orang lain untuk mengadopsinya. Sedangkan dia harus kembali ke penjara. Wanita yang hamil ini sering dipukuli oleh suaminya. Ketika melawan dia tidak sengaja membunuh suaminya. Lalu divonis 10 tahun penjara. Kemudian dia melahirkan di penjara. Narapidana wanita yang melahirkan di penjara dapat membesarkan anak hingga 8 bulan. Akhirnya anaknya bernama Yang Minu ini lahir sebagai tahanan terkecil di penjara. Seluruh tahanan sangat menyayangi Minu. Bahkan di hari ulang tahunnya mereka memberikan hadiah kepada Minu. Sipir juga memotret momen bahagia itu. Narapidana berganti pakaian lalu tersenyum ke kamera. Namun sayangnya perayaan ulang tahun ini ditemukan oleh kepala departemen. Mendengar bos datang, mereka buru-buru mengenakan pakaian penjara. Tapi ketika dia memeriksa, ketua departemen menemukan foto mereka. Semua orang bergegas memohon, tapi dia dengan kejam merobek gambar itu. Nenek tua kemudian angkat bicara. Tapi kepala departemen menjawab siapa yang menyuruhnya melahirkan di penjara. Pada saat ini ada seorang tahanan baru. Dia seorang gadis yang sangat muda. Saat ini Waya mengedipkan mata. Yao Sil kemudian berdiri dan berkata, "Hei pemula, siapa yang membiarkanmu duduk di sini? Kalau kau tidak ingin mati jangan ganggu aku." Wanita tua menoleh, lalu menyuruhnya berbicara sopan. Lagi pula ada bayi di sini. Minu tiba-tiba berdiri dan pergi di depan gadis itu. Namun dia mendorong Minu menjauh. Membuat Minu menangis kesakitan. Ibu membawa Minu kemudian bertanya apa yang lakukan. Gadis itu menjawab, "Kamu telah memasukkan anakmu ke dalam penjara kan?" Jong Hye lalu menamparnya. Keduanya mulai berkelahi. Tahanan dengan cepat memanggil sipir. Kemudian keduanya dikurung di ruangan tertutup. Gadis itu membenturkan kepalanya ke dinding untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata sejak kecil dia dianiaya oleh ayah tirinya. Dan setelah dewasa ayah tirinya ingin memperkosanya. Dia ingin membunuh ayah tirinya. Namun ibunya masuk dan melihatnya. Lalu menenangkannya. Setelah dibalut perban, dia kembali ke sel. Semua orang menghiraukannya sekarang. Tapi Minu kembali mendekatinya lalu memeluknya. Yumi tidak mendorongnya sekarang. Setelah Minu pergi, dia mengangkat kepalanya karena ini pertama kalinya dia merasakan kehangatan. Besoknya Minu sedang bermain dan berlari ke arah Yumi. Minu sepertinya menyukai Yumi. Namun pada saat ini 4 wanita berandalan datang. Lalu mendorong Minu ke bawah. Minu jatuh ke tanah lalu menangis dengan keras. Yumi mengatakan bantu anak itu berdiri. Tapi dia menolak. Yumi kemudian memukul orang itu. Melihat itu Jong Hye kemudian berlari untuk menitipkan Minu kepada sipir. Lalu dia bergabung dengan pertempuran. Para sipir datang untuk menghentikan mereka. Untuk mencegah mereka membuat masalah lagi. Penjara menyelenggarakan kegiatan hiburan bagi mereka. Hari itu penjara menyelenggarakan paduan suara. Melihat itu tiba-tiba Jong Hye mendapatkan sebuah ide. Dia menyarankan kepada sipir untuk membentuk paduan suara. Dengan sedikit berpikir kepala sipir akhirnya setuju. Dia juga menugaskannya untuk mengatur paduan suara. Jika Jong Hye berhasil, kepala sipir akan memberinya libur. Sehingga dia bisa mengajak Minu keluar selama sehari. Mendengar itu dia sangat antusias. Lalu Jong Hye memasang pemberitahuan tentang itu di tempat yang paling terlihat. Ketika para tahanan melihatnya, Jong Hye menyemangati mereka. Mengatakan jika semua orang tampil baik, mungkin mereka bahkan bisa pergi ke konser di luar penjara. Melihat Jong Hye berbicara besar sipir bergegas untuk menghentikannya. Tetapi ini tidak menghentikan semangatnya. Jong Hye kemudian menemui tahanan wanita tua. Sebelum di penjara, dia adalah guru musik di universitas. Jika dia membantu, paduan suara akan setengah selesai. Tetapi wanita tua itu menolak. Karena 20 tahun yang lalu, dia pulang kerja lebih awal untuk memberi kejutan kepada suaminya. Tidak dia melihat suaminya bermesraan dengan sahabatnya. Dengan marah dia menabrak kedua orang itu. Karena belum mati, dia melaju mundur untuk menabraknya lagi. Dia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dan karena hal ini putrinya membencinya. Karena putrinya merasa kehancuran keluarganya akibat dari ibunya. Ibunya menulis banyak surat untuknya. Namun tidak pernah terjawab. Bahkan saat mereka bertemu, sorot kebencian di mata putrinya membuatnya patah hati. Wanita tua itu ragu-ragu dan kemudian mulai bermain piano. Pada saat ini Jong Hye dan rekannya mendengar musik yang menyentuh.
Dia memintanya untuk membantunya mengatur paduan suara. Tapi wanita tua itu bilang, yang bisa dimainkan oleh seorang pembunuh. Semua orang menasehatinya untuk tidak terburu-buru. Tetapi Jong Hye tahu putranya akan dibawa pergi dalam 6 bulan. Jadi dia pergi menemui wanita tua itu. Akhirnya dia menyetujui permintaannya. Tak lama kemudian paduan suara berkumpul. Akhirnya wanita tua itu menjadi juri untuk mengidentifikasi jenis suara para tahanan. Lalu menyuruh Jong Hye untuk mencoba. Jong Hye bergegas menitipkan Mino ke sipir. Tapi dia masih belum pandai bernyanyi. Mino di bawah panggung mulai menangis sejak dia bernyanyi. Sipir itu membujuknya. Sekarang wanita tua itu mengatakan sudah berakhir. Jong Hye tahu dia menyemangatinya. Pertama kali paduan suara bernyanyi ada banyak masalah. Karena mereka masih pemula. Ibu Min berkata jika ada penyanyi sopran akan jauh lebih baik. Pada saat ini dia ingat pernah mendengar Yumi bernyanyi dengan sangat baik. Jadi semua orang membiarkan Ibu Min membujuknya untuk bergabung dengan paduan suara. Tapi Ibu Min ditolak dengan dingin. Apalagi yang Anda lakukan dengan hal bodoh. Ibu Min menamparnya lalu pergi dengan marah. Ibunya berkunjung setiap hari. Tapi dia selalu menolak untuk melihat ibunya. Dia ingin menusuk semua orang yang ingin memeluknya. Namun hari itu tanpa sengaja ia melihat sosok kurus ibunya kemudian hatinya tersentuh. Akhirnya berkat nasihat sipir, Yumi meminta maaf kepada Ibu Min. Ibu Min juga seorang ibu. Dia mengerti rasa sakit di jiwanya. Saat ini dia akhirnya menangis di pangkuan Ibu Min. Kemudian bergabung dengan paduan suara. Semua orang bertepuk tangan untuk nyanyiannya. Tetapi kebanyakan tahanan itu adalah pemula. Bahkan ada yang main-main ketika latihan. Melihat itu Jong Hye sangat marah. Ibu Min memberitahu mereka untuk benar-benar terbuka terhadap musik. Jadi beberapa dari mereka duduk melingkar dan memperkenalkan diri. Cara pengenalan di penjara sangat istimewa. Setiap orang berdiri dan mengatakan kejahatan apa yang telah mereka lakukan. Berkelahi, menghisap ganja, membunuh dan sebagainya. Di sini setiap orang memiliki kisahnya sendiri. Takdir tidak pernah berbaik hati kepada mereka. Setelah membuka hati, para tahanan mulai saling memahami. Paduan suara dengan cepat menjadi lebih baik. Pada hari pertama penampilan paduan suara, itu berjalan sangat lancar. Mereka dengan kompak bernyanyi dan menari. Penonton di bawah panggung juga secara tidak sadar menari bersama mereka. Musik selalu memiliki kekuatan untuk membersihkan hati orang. Tapi sekarang ada berita buruk. Sipir menginformasikan bahwa tanggal 11 Minu akan diadopsi. Itu hari yang sama dengan hari amnesti. Semua narapidana memeluk Minu dan menangis. Hanya Minu yang tidak tahu apa-apa. Minu masih kecil jadi dia berhak memiliki hidup lebih cerah. Setelah melihat Minu pergi, ketika baru berjalan beberapa langkah, Jong Hye tiba-tiba berlari kembali karena Minu menangis. Tetapi dia tidak punya hak untuk memeluknya. Setelah kembali ke sel tahanan dia larut dalam kesedihan. Dia menangis sepanjang hari, tapi tidak ada yang bisa menghiburnya. Kemudian Jong Hye jatuh sakit. Untungnya kondisi ini tidak berlangsung lama. Dia kembali ke paduan suara lagi. Paduan suara telah mengubah banyak orang. Ketika salah satu anggota keluarga dari narapidana datang berkunjung, dia bahkan menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Ini adalah karir yang mereka perjuangkan. 4 tahun kemudian sipir penjara dengan bersemangat memberitahu kabar baik bagi mereka. Mereka diundang untuk mengikuti kompetisi paduan suara. Dan kali ini mereka bisa mengajak keluarga dan teman untuk menonton pertunjukan. Tidak hanya itu setelah pertunjukan usai. Ada juga 1 jam untuk bertemu dengan anggota keluarga. Kali ini semua orang bersemangat. Sekarang seorang tahanan meminta sipir untuk mengirimkan surat kepada temannya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu temannya. Semua orang bersiap untuk hari itu. Jong Hye mengenakan beruang untuk merekam. Ibu Min mengatakan banyak hal kepada Yumi. Tetapi setelah mengangkat Ibu Min menutupnya lagi. Lagi-lagi Yumi menolak bertemu ibunya. Di sisi lain Jong Hye menangis karena rindu terhadap Minu. Sekarang sipir yang baik hati memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia mengejar Yumi untuk memberinya tiket. Lalu pergi menemui putri Ibu Min. Tetapi dia dengan dingin menutup pintu. Malam itu mereka pergi ke teater. Jong Hye tiba-tiba mendengar seorang anak memanggil nama Minu. Dia kemudian mengejarnya. Tapi karena tidak ada tahi lalat di tangannya, itu berarti dia bukan Minu. Tak lama kemudian ibu anak laki-laki itu masuk.
Jong Hye meminta maaf lalu pergi. Tapi tak disangka sekarang ada masalah besar bagi mereka. Sebelum pertunjukan beberapa narapidana ingin pergi ke kamar mandi. Mereka berbaris dan dikawal oleh sipir. Pada saat yang sama seorang wanita melepas cincin berliannya untuk mencuci tangan. Karena melihat sekelompok narapidana masuk, dia dengan cepat mengambil tas lalu pergi. Tap lupa membawa cincin berliannya. Dan cincin itu jatuh ke lantai. Sebelum pertunjukan wanita itu melapor ke satpam bahwa cincinnya hilang. Setelah satpam menanyakan keadaan, mereka langsung menuju ruang ganti paduan suara. Mencurigai para tahanan dan ingin menggeledah mereka. Bahkan ingin melucuti pakaian mereka di depan semua orang. Para perempuan itu protes karena tidak diperlakukan adil. Karena mereka narapidana. Tentu saja para satpam lebih mencurigai mereka. Pembawa acara juga mengumumkan bahwa paduan suara tidak bisa bermain karena alasan khusus. Seorang tahanan terpaksa mengawali membuka pakaiannya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saat itu mereka sangat tidak berdaya. Karena Jong Hye menolak untuk membuka pakaiannya. Dia didorong ke tanah oleh satpam. Kepala sipir menerima yang kabar itu bergegas menghampiri mereka. Dia, jika paduan suara kami mencuri, saya akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Apakah kamu mengerti? Selain itu sipir juga mencari penanggung jawab acara. Mengatakan bahwa jika mereka tidak tampil, maka kita akan menuntut kalian. Karena masuk tanpa izin ke ruang wanita. Tapi mereka sangat ingin untuk tampil. Ini adalah kesempatan yang sangat sulit untuk mereka dapatkan. Seluruh orang-orang yang penting bagi hidup mereka sedang menunggu di bawah panggung. Para anggota paduan suara berganti pakaian putih. Paduan suara tahanan wanita adalah tamu terakhir di sini. Mereka berdiri di bawah lampu dan bernyanyi dengan keras. Bernyanyi sampai semuanya meneteskan air mata. Setelah pertunjukan terakhir dilakukan, semua orang bertepuk tangan. Saat mengucapkan terima kasih, lampu tiba-tiba padam. Dan sekarang tiba-tiba anak-anak memegang lilin dan berjalan ke panggung. Melihat anak yang memimpin, Jong Hye merasa sangat akrab. Anak-anak itu memegang tangan mereka, lalu bernyanyi bersama-sama. Tangan anak laki-laki itu memiliki tahi lalat yang sama dengan Minu. Setelah selesai pertunjukan, tahanan gemuk menatap seorang pria. Itu adalah temannya. Dia mengumpulkan keberanian untuk maju menghampirinya. Lalu sebelum pergi dia menangis dan memeluk pria itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya Huaja dia memeluk putrinya dalam pelukannya. Putra Ibu Min juga datang. Mereka berpelukan dengan erat juga. Putrinya bersembunyi di belakang. Sipir memberikan buket bunga kepada Yumi. Sebagai seorang ibu dia memintanya untuk menemui ibunya. Lalu Yumi mengejar ibunya, dan telah memaafkan ibunya. Akhirnya ibu angkat Min membawa Min menemui Jong Hye. Jong Hye menyapa Min. Kemudian Min memeluknya dan menciumnya. Aku sangat mencintaimu. Jong Hye berterima kasih kepada ibu angkatnya. Lalu ibu angkatnya memberinya tas. Di dalamnya ada album foto Minu. Jong Hye tampaknya kini menyaksikan pertumbuhan putranya. Semua penyesalan terbayar, kecuali Ibu Min. Dia masih belum dimaafkan oleh putrinya. Tetapi hari itu kepala sipir membawanya ke rumah putrinya. Ibu Min agak tidak percaya. Putrinya memandangnya dan akhirnya memanggil ibunya. Anak perempuan itu menundukkan kepalanya padanya. Seluruh keluarga makan bersama. Ini juga momen terakhir bagi mereka. Malam itu putrinya pergi ke toilet untuk menangis diam-diam. Karena Korea memberlakukan kembali hukuman mati bagi kasus pembunuhan. Ini berarti Ibu Min akan dieksekusi. Hari itu ketika sipir datang, dia ragu-ragu untuk berbicara. Tetapi dari ekspresi wajahnya, semua orang tahu segalanya. Akhirnya Ibu Min tersenyum untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ketika dia pergi, Ibu Min sempat menghibur semua orang. Lalu dengan tenang keluar, membiarkan sipir memborgolnya. Menyaksikan Ibu Min pergi, Jong Hye menyanyikan lagu yang dia ajarkan. Semua orang mulai bernyanyi bersama. Semua orang melihat Ibu Min sebagai ibu mereka sendiri. Mereka tidak memiliki hubungan darah, tapi lebih dari keluarga. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.